Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kembali saya dengan Pujianto Reptil. Kali ini saya akan memperkenalkan ular baru saya ya. Kemarin baru nangkep di atas pohon. Pas siang-siang jam 10-an ya. Saya akan memperkenalkan ular ini. Iya, cukup gede ya. Ular boiga monster ini, gede. Ini adalah ular boiga dendrophylla, nama latinnya ya. Nama lainnya adalah ular kucing, bisa disebut juga ular taliwangsa, bisa disebut juga ular cincin emas ya. Kenapa disebut cincin emas? Karena warnanya adalah kuning. Tapi warna dasarnya adalah hitam ya. Warna dasarnya adalah hitam, warna dasarnya. Hmm. Warna dasarnya hitam dan warna kuning itu tipis-tipis ya teman. Nah, warnanya adalah tipis. Ular ini termasuk ular arboreal ya, atau habitatnya di pohon ular ini. Ini kemarin saya ukur panjangnya adalah 165 ya. Dan berat sekilo ini. Ular ini sangat agresif sekali ya. Gak bisa tenang. Nah, ular ini agresif sekali, gak bisa tenang ya. Dan ular ini adalah dari segi makanannya adalah cicak, burung kecil, terus katak ya, yang suka di pohon itu. Kadal juga, makanan favoritnya adalah itu. Tapi walaupun dia habitatnya di pohon, jika di atas pohon itu sudah tidak ada makanan ya, atau nggak menemukan makanan, dia terpaksa akan turun ke tanah untuk mencari makanan di tanah ya. Ini ular boiga dendrophylla. Kalau yang coklat di video saya kemarin itu adalah ular boiga chinidon ya, yang warna coklat. Itu masih baby. Kalau ini udah dewasa ya, udah ukuran monster ya. Panjang 165, berat sekilo lebih nih. Ini agresif sekali ya. Ular seperti ini sebenarnya nggak galak, tapi kalau kita ganggu pasti dia akan ngelawan ya. Dia juga ngelawan hanya cuma mengusir kita saja ya. Dia nggak benar-benar menggigit. Sekali ular seperti ini. Dan aktif malam hari ya, ular boiga dendrophylla. Tapi kalau siang dia kebanyakan lebih baik tidur dia ya. Ini hampir seperti warna ular welang ya, atau weling. Kalau yang welang itu kan kuning hitam sama seperti ini. Cuma kan itu warnanya sama imbang ya. Hitam kuning itu imbang. Dari segi ukurannya itu seperti imbang ya. Tapi kalau ular boiga seperti ini, itu warna dasarnya adalah hitam. Tapi kalau kuning tipis ya seperti ini. Dan jika kalau kalian melihat ular hitam kuning di bawah tanah, itu itu udah pasti ular welang ya. Ular welang itu nggak bisa naik pohon sama sekali ya, bener-bener nggak bisa naik. Tapi kalau kalian melihat ular belang kuning seperti ini, hitam kuning di atas pohon, itu udah pasti ular boiga atau ular eh, cincin emas ya, atau taliwangsa. Kalau di Jawa ini nama dasarnya adalah taliwangsa kalau di Jawa ya. Ada juga yang menyebut ular kucing nih. Keren ularnya ini udah ukuran dewasa ya, ukuran monster. Ini sekitar eh, gedenya sepergelangan tangan saya ini ya, dari segi perutnya. Bagus warnanya, hitam kuning ya. Terus dari segi perutnya juga kalau kena sinar matahari itu agak seperti warna pelangi ya. Dan ekornya juga nggak terlalu lancip banget, panjang ya. Agak sedikit eh, pendek ekornya ya. Di video kemarin itu saya kan namanya ular boiga chinidon ya. Itu ekornya lebih panjang daripada ular boiga dendrophylla. Dari bisanya ini berbisa menengah ya, berbisa menengah. Seperti boiga chinidon kemarin itu. Jika kalian kegigit ular seperti ini, tapi di luar golongan darah O, itu kalian aman-aman saja ya. Tapi kalau kalian bergolongan darah O, itu harus benar-benar hati-hati. Soalnya bisa menyebabkan bengkak ya. Walaupun kita darahnya bukan O, tapi kita badan itu lagi nggak sehat maupun nggak fit, itu juga berpengaruh juga. Gigitannya itu bisa membuat kita
terasa kayak panas gitu ya, meriang gitu ya, seperti itu ya kalau badan kita lagi nggak fit. Tapi kalau badan kita lagi bener-bener fit ya, tapi kita bisa bener-bener bisa sembuh sendiri ya, aman. Tapi ya walaupun namanya ular, kalian harus tetap hati-hati ya. Jangan pernah kalian menangkap ular atau mengganggu ular jika kalian nggak tahu bahwa ular itu berbahaya apa enggaknya dan ular itu jenis ular apa ya. Dan jangan menangkap dengan tangan kosong, bahaya sekali ya. Buat kalian saya saranin jangan bermain-main dengan ular jika satu nggak ada ilmu, dua nggak ada bimbingan dari orang lain ya. Ini saya kemarin nangkap baru sehari ya, baru sehari. Saya jinakan tadi pagi. Biarin saya tenangin dulu ular seperti ini ya. Biar saya tenangin dulu sehari semalam itu di kandang. Nah, udah sehari semalam baru saya eh, jinakin ya. Soalnya dia biar tenang dulu, soalnya anak baru nangkap itu baru masih stres. Sebenarnya nggak ada kata jinak, nggak ada kata nurut sih dari ular ya. Namanya ular itu nggak ada yang nurut, nggak ada yang jinak. Yang dimaksud adalah dia yang penting itu kalau memegang ular atau kita suka megang ular itu sebenarnya harus dari hati ya, bukan dari hanya megang-megang saja ya. Ular itu butuh hati, nggak hanya wanita yang butuh hati. Jika ular itu sangat agresif ya, jika kalian megangnya dengan kekerasan atau dengan tekanan kencang ya, itu ular akan berbalik badan, akan menyerang kalian ya, akan mematok kalian. Ular sebenarnya itu tidak memangsa manusia atau enggak mengganggu manusia, hanya kita saja yang mau yang mengganggu. Jadi ular terasa terancam, nah dia akan membalas dendam pada kita ya, atau mematok kita. Nah ular seperti ini ya, kalau dia terasa terancam, ekornya akan bergerak-gerak ya, seperti ular derik ya, bergerak-gerak seperti itu. Dan dari lehernya itu akan membentuk huruf S ya, jika dia terancam, dan dari lehernya itu akan mengembang ya. Ular ini arboreal ya, suka di pohon. Belum saya kasih makan, kemarin saya kasih tikus putih, dia belum mau makan soalnya dia masih stres ya, masih stres dia. Soalnya baru ditangkap, dia belum terbiasa dengan manusia. Sebenarnya ular kalau yang di bawah 1 meter itu masih gampang buat jinak ya, gampang banget. Tapi kalau ular di atas 1 meter itu susah jinak. Walaupun dia udah jinak, walaupun dia benar-benar udah jinak, tapi harus tetap hati-hati ya. Keserang sedikit aja dia eh, terasa terganggu ya. Kalau di atas 1 meter lebih. Makanya kalau kalian ingin menjinakkan, buat kalian yang bagi pemula, itu harus ular yang nggak berbisa ya. Juga panjang di bawah 1 meter ya. Mungkin seperti ular pucuk gitu ya, ular python, albino, marpiton, terus ball python. Itu ya ular buat kalian yang buat khusus display itu bagus ya, aman buat kalian yang buat pemula. Tapi jangan pernah sekali-kali kalian menangkap ular yang berbisa, berbisa tinggi maupun menengah. Itu kalian jangan coba-coba ya menangkap ular seperti itu berbisanya, soalnya bahaya buat kalian yang belum tahu ya. Ini panjang 165 cm ya, kemarin saya ukur ya. Berat sekitaran sekilo lebih. Nah kemarin saya cara menjinakkan ular seperti ini tadi. Nah itu masih galak banget ya, masih terasa terancam terus. Pelan-pelan. Pertama saya lepas dulu dari kandang, saya biarin dia di lantai ya. Nah dia udah begitu saya udah keluarin ke kandang, dari kandang ya, ular itu sudah berbentuk huruf S seperti ini, dia udah siap menyerang. Tapi kalau dia siap menyerang, kita harus benar-benar hati-hati ya. Jangan ada dikagetin atau jangan ada tekanan ya. Soalnya sangat agresif ular seperti ini ya. Cara menjinakkan saya kemarin adalah saya pegang kepalanya dulu ya. Saya tekan ya pakai alat atau ranting ya. Kalian tekan lehernya atau kepalanya, baru kalian pegang lehernya seperti ini ya. Tapi jangan longgar, harus bener-bener kenceng biar dia nggak lepas.
Kalau lepas repot men, bisa kepatok tangannya. Nah kalau udah benar-benar kencang, kita rendam ular seperti ini ya. Kita rendam dulu sekitaran 3 menit lah kita rendam. Nah dia juga udah merasakan tangan manusia ya. Begitu kita udah rendam, kita biarin lagi di lantai ya. Kita biarin di lantai, kita biarin. Nah ularnya udah agak tenang ini. Ularnya udah agak tenang. Kalian perlahan pegang ekornya. Jika dia akan berbalik badan mau menyerang, itu kalian lepas. Nah, seperti itu lagi ya, seperti itu lagi. Kalian pegang ekor lagi. Jika dia udah mulai tenang, perlahan kalian elus perutnya seperti ini ya, seperti ini ke depan terus. Tapi jika dia akan mematok lagi berbalik badan, kalian harus hati-hati ya. Jika dia udah berbentuk huruf S, terus ini lehernya udah mengembang, kalian tetap aja pegang perutnya, tapi jangan ada tekanan, jangan kalian ada gerakan. Kalau ularnya udah tenang lagi, kalian maju lagi ke perut. Nah udah ke perut, tenang lagi, baru kalian nyampe kepala, perlahan perlahan begini ya, perlahan. Mungkin seperti ini ya, bisa saya contohin ya. Kalian lus dari perutnya seperti ini, kalian bisa lus perutnya seperti ini. Nah jika ularnya udah tenang, nah ini sedang mengembang ini ularnya sedang mengembang ya, kepalanya udah mengembang nih. Oke, dia mungkin terasa terancam dari tadi saya gerak-gerak terus ya, soalnya buat video, buat konten ini. Saya juga mau perkenalkan ular ini sih buat kalian ya, supaya kalian tahu bahwa ular ini berbahaya apa enggaknya ya. Nah, kalau udah nurut, kalau udah tenang ya, kalian maju lagi sampai ke kepala, tapi jangan ada tekanannya. Nah, kalau udah kalian bisa megang kepalanya, kan harus rendam lagi ya. Rendam lagi juga buat mainan di air ya, di air mainannya, soalnya dia tenang. Kalau ular itu soalnya berdarah dingin ya, kalau di kena air itu kerendam rasa dingin itu hawanya seger ya, enak. Dan juga kalau udah kena tangan manusia itu udah agak tenang ya. Pokoknya walaupun kalian menemukan ular apa-apa di maupun ular apa gitu ya, berbisa apa enggaknya, lebih baik kalau kalian belum tahu mending jangan kalian tangkap. Dan juga kalau kalian belum terbiasa menangkap ular itu mendingan kalian jangan ditangkap ya, biarin aja dia. Ular nggak akan mengganggu kita kalau kita nggak bakal mengganggu. Nyampe di sini video saya, mungkin ada kalian yang bisa ditanyakan, bisa saya jawab ya. Jika kalian bertanya tapi saya belum tahu, bisa buat PR bagi saya. Nanti ya saya akan mencari-cari tentang yang lebih bagus lagi jawabannya. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video saya. Tolong di subscribe, like, and comment atau share ya kalian. Terima kasih buat kalian yang mau melihat video saya. Terima kasih, saya sangat bersyukur kepada kalian sudah mau menonton video saya, yang suka video saya. Mungkin dari segi video saya mungkin ada yang kurang, atau dari segi saya bicaranya kurang, atau penyampaiannya kurang, bahasanya kurang, bisa kalian komen ya buat perbaikan dalam cara saya berbuat konten ini ya. Ini ularnya ya, kalian bisa lihat ini ularnya sangat besar ya. Baru sehari saya jinakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.